Pernahkah saudaraku terbangun tengah malam? Bukan karena haus, tapi karena jantung berdebar keras memikirkan jatuh tempo hutang. Rasanya sesak, pandangan gelap, seolah-olah bumi ini sempit dan semua pintu rezeki tertutup rapat. Kita sudah berusaha siang malam, banting tulang, mencari pinjaman ke sana kemari. Namun hutang itu bukannya surut, malah kian menumpuk, mencekik leher dan menyesakkan dada. Kita mencari solusi kemana-mana, dari bisnis baru hingga meminta bantuan manusia. Tapi mungkin kita lupa bahwa solusi paling dahsyat itu bukan datang dari makhluk, melainkan dari panggilan suci di sepertiga malam terakhir. Tahan dulu, jangan skip tausiah ini, karena kita akan bongkar rahasia spiritual yang membuat Allah sendiri turun tangan menyelesaikan semua masalah finansial kita, termasuk melunasi tumpukan hutang yang kini sedang membebani hidup kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga kita semua selalu dalam lindungannya, sehat walafiat, dan dimudahkan segala urusan, terutama dalam melunasi segala tanggungan di pundak kita. Hari ini, saya ingin mengajak jamaah sekalian membahas sebuah keresahan universal, jeratan hutang yang terasa memberatkan, bahkan bisa menghilangkan ketenangan tidur kita. Kita tahu, dalam ajaran Islam, hutang adalah perkara serius. Bahkan arwah kita bisa tertahan di alam barzah jika urusan hutang belum tuntas di dunia. Namun, seringkali dalam kepanikan mencari rezeki siang hari, kita melupakan senjata paling ampuh yang telah Allah sediakan, yaitu sholat tahajud. Mari kita selami menghafal tahajud bukan sekadar ritual sunnah biasa, melainkan jembatan langit yang langsung menghubungkan doa kita kepada Sang Maha Pemberi Solusi, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika dunia terasa menutup semua pintu. Sahabatku yang sedang berjuang melunasi hutang, bayangkanlah sejenak. Di saat seluruh penghuni bumi sedang terlelap dalam nyenyak dan kehangatan selimutnya, ada waktu istimewa di mana langit seolah terbuka lebar. Waktu ini adalah sepertiga malam terakhir, sekitar pukul 2 hingga menjelang subuh. Inilah momen yang paling mustajab, yang sering Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebut sebagai waktu turunnya Rob kita ke langit dunia. Allah tidak membutuhkan tidur, tetapi demi kasih sayangnya kepada hamba-hambanya yang sedang dirundung kesulitan, Dia menawarkan langsung. Siapa yang berdoa, aku kabulkan. Siapa yang meminta, aku beri. Siapa yang memohon ampun, aku ampuni. Lalu, mengapa kita masih mencari-cari solusi kepada manusia fana, ketika Sang Pencipta Jagat Raya sudah siap mendengar rintihan hati kita secara langsung di keheningan malam? Memang tidak mudah. Tahajud adalah jihad melawan hawa nafsu dan kenikmatan duniawi. Kita harus paksa diri untuk bangun, melawan rasa kantuk yang begitu berat, meninggalkan mimpi indah demi panggilan ilahi. Inilah yang membedakan tahajud dari salat wajib 5 waktu. Tahajud menunjukkan tingkat kesungguhan dan keimanan seseorang. Jika kita mampu berkorban sedikit kenyamanan tidur demi menghadapnya, Allah pasti tahu betapa putus asanya kita terhadap jeratan hutang ini. Pengorbanan inilah yang membuat setiap tetesan air mata dan sujud kita di malam hari memiliki bobot yang jauh lebih berat di timbangan amal, dibandingkan segala keluh kesah yang kita ucapkan di siang hari. Inilah bukti bahwa kita benar-benar menjadikan Allah sebagai penolong satu-satunya, bukan yang lain. Lantas, apa hubungannya tahajud dengan pelunasan hutang? Sahabat beriman, kunci rezeki dan solusi dari masalah finansial seringkali terhalang oleh dosa-dosa yang kita tumpuk, baik yang disengaja maupun yang tidak kita sadari. Dosa adalah penghalang terbesar datangnya berkah dan kelapangan rezeki. Ketika kita bertahajud, kita bukan hanya meminta uang tunai untuk membayar hutang, tetapi yang utama adalah kita melakukan pencucian jiwa total. Melalui istighfar yang kita panjatkan saat tahajud, kita sedang memohon ampunan atas semua khilaf yang mungkin menjadi penyebab terhambatnya rezeki. Jika dosa-dosa telah diampuni dan hati kita bersih, maka rezeki dan jalan keluar hutang akan datang dari arah yang tidak pernah kita duga-duga, sebagaimana janjinya dalam Al-Quran. Selain aspek spiritual, tahajud memberikan manfaat psikologis yang luar biasa bagi mereka yang tertekan oleh hutang. Siapapun yang pernah terjerat hutang tahu bahwa rasa cemas dan ketakutan itu bisa melumpuhkan akal sehat. Sholat tahajud berfungsi sebagai sesi terapi spiritual. Saat kita bersujud, kita menyerahkan semua beban hutang itu kepada Allah. Kita mengakui kelemahan dan keterbatasan kita sebagai manusia. Tindakan penyerahan diri total ini menghasilkan ketenangan batin, sakinah. Dengan hati yang tenang, pikiran pun menjadi jernih. Kita menjadi lebih fokus dalam berikhtiar di siang hari,
dan Allah akan membimbing hati kita untuk menemukan ide-ide cerdas atau peluang rezeki yang selama ini tersembunyi dari pandangan kita karena tertutup kabut kepanikan. Lalu, apa yang harus kita baca saat tahajud? Tentu saja, utamakan yang wajib dalam sholat kita, kemudian perpanjanglah sujud dan ruku. Namun, setelah selesai tahajud, jangan tergesa-gesa untuk tidur kembali. Duduklah sejenak dan panjatkan doa-doa yang spesifik terkait hutang. Ada doa yang sangat masyhur dari Rasulullah SAW yang mengajarkan kita untuk berlindung dari lilitan hutang. Selain itu, panjatkanlah doa Nabi Yunus, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Doa ini bukan hanya permintaan ampunan, tetapi pengakuan total bahwa kita adalah orang yang zalim, yang sangat membutuhkan pertolongannya. Ulangi doa ini dalam jumlah yang banyak dengan penuh penghayatan, seolah-olah kita sedang merengek kepada ayah kita di tengah gelapnya malam. Namun, tahajud tidak akan maksimal jika tidak didahului dengan niat yang benar. Kita harus bangun bukan hanya karena ingin bebas dari hutang, melainkan karena rasa cinta dan rindu yang mendalam kepada Allah. Jadikan tahajud sebagai momentum healing spiritual, di mana kita bersyukur atas semua nikmat, barulah kemudian kita sampaikan keluh kesah dan kebutuhan kita, termasuk pelunasan hutang yang terasa mencekik ini. Pastikan niat kita lurus, memohon agar hutang ini dilunasi agar kita bisa beribadah lebih khusyuk tanpa beban pikiran, bukan sekadar agar kita bisa berfoya-foya setelah bebas dari tanggungan finansial. Keikhlasan niat ini adalah bahan bakar utama yang akan membuat sholat kita menembus 7 lapis langit. Ingatlah selalu saudaraku bahwa nominal hutang sebesar apapun, meskipun mencapai miliaran, tidak akan pernah lebih besar daripada kekuasaan dan kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kita, hutang itu adalah gunung yang mustahil didaki, tetapi bagi Allah, melunaskan miliaran hutang hanyalah perkara sekejap mata. Jangan biarkan syaitan membisikkan keputusasaan dan membuat kita merasa bahwa hutang kita terlalu besar untuk diselesaikan secara spiritual. Tugas kita hanyalah menunjukkan kesungguhan, sujud dengan air mata, dan yakin seyakin-yakinnya bahwa Dia Maha Kaya. Ketika keyakinan tauhid kita kuat, Allah akan menggerakkan seluruh semesta untuk membantu melunasi kewajiban kita. Mungkin melalui ide bisnis mendadak atau bantuan tak terduga dari orang yang belum pernah kita kenal sebelumnya. Tahajud di tengah lilitan utang adalah bentuk ikhtiar batin paling paripurna yang melengkapi ikhtiar lahiriah kita di siang hari. Setelah kita berjuang maksimal mencari nafkah, tahajud adalah saat kita meletakkan hasil ikhtiar itu di hadapan Allah seraya berkata, Ya Allah, hamba sudah berusaha sekuat tenaga, kini giliran Engkau yang bekerja, karena hanya Engkaulah sebaik-baik penolong. Ini adalah puncak dari tawakal, berserah diri. Tawakal yang benar bukanlah duduk diam menunggu rezeki jatuh dari langit, melainkan bekerja keras sambil menguatkan koneksi spiritual di malam hari. Inilah pola hidup yang diajarkan Rasulullah SAW, menggabungkan kekuatan fisik dan kekuatan ruhani untuk meraih kemenangan. Kunci utama agar tahajud kita menghasilkan keajaiban pelunasan hutang adalah istiqomah, yaitu konsistensi. Jangan tahajud hanya 1 atau 2 malam saat kita sedang panik. Jadikan tahajud sebagai gaya hidup, sebagai janji temu kita dengan Sang Kholik setiap malam, terlepas dari seberapa besar hutang yang sedang kita tanggung. Jika kita istiqomah, Allah akan melihat kesungguhan itu. Bahkan jika hutang belum lunas dalam seminggu, jangan menyerah. Teruslah mengetuk pintu rahmat-Nya setiap malam. Sebagaimana pepatah, pintu yang terus diketuk pasti akan terbuka. Apalagi jika yang kita ketuk adalah pintu kasih sayang Allah yang tak terbatas. Saat berdoa di sepertiga malam, berdoalah dengan cara yang emosional dan penuh kerendahan hati. Jangan hanya sekadar membaca hafalan doa yang kering. Bayangkan diri kita sedang berdiri di hadapan penguasa alam semesta, mengakui bahwa kita fakir, lemah, dan membutuhkan bantuannya dengan sangat mendesak. Menangislah jika air mata itu keluar. Merengeklah seperti anak kecil yang meminta kepada ibunya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai hambanya yang bersujud dan berdoa dengan penuh kepasrahan, menunjukkan bahwa kita benar-benar tidak memiliki kekuatan sedikit pun selain darinya. Semakin tulus dan emosional doa kita, semakin cepat pula Allah mengirimkan bala bantuannya. Penting untuk diingat, sahabat beriman, bahwa hutang yang harus kita lunasi bukan hanya sebatas nominal uang kepada bank atau perorangan. Ada juga hutang hak sesama manusia yang berupa lisan dan hati. Tahajud adalah waktu yang tepat untuk kita introspeksi. Adakah kita pernah berbuat zolim, menggibah, atau melukai hati orang lain?
Dosa-dosa ini juga bisa menjadi penghalang rezeki dan pelunasan hutang kita yang berbentuk materi. Oleh karena itu, di samping memohon kelapangan rezeki, gunakan waktu tahajud untuk memohon ampunan atas segala dosa kepada sesama manusia, dan berniat sungguh-sungguh untuk meminta maaf serta mengembalikan hak mereka, meski kita belum memiliki uangnya saat itu. Walaupun kita sedang rajin tahajud, jangan pernah sekalipun meninggalkan ikhtiar duniawi. Tahajud adalah booster super, tetapi bukan pengganti kerja keras. Bekerjalah dengan profesional, cerdas, dan penuh kejujuran di siang hari. Anggaplah tahajud sebagai pengisian ulang energi spiritual yang membuat ikhtiar siang kita menjadi lebih berkah dan terarah. Jangan pernah berharap hutang lunas tanpa kita berusaha mencari jalan. Sinergi antara tahajud yang konsisten di malam hari dan kerja keras yang jujur di siang hari adalah formula pasti untuk menarik rezeki dan solusi finansial yang tidak pernah gagal. Kita juga perlu memahami betapa seriusnya ancaman bagi mereka yang sengaja menunda-nunda pembayaran hutang padahal ia mampu membayarnya. Dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut perbuatan menunda hutang oleh orang mampu sebagai suatu kezaliman. Jika kita memiliki kemampuan, segeralah bayar. Tahajud harus mendorong kita menjadi pribadi yang amanah, yang merasa malu kepada Allah jika menzalimi hak orang lain. Tahajud bukan hanya untuk melunasi hutang yang sudah ada, tetapi juga untuk membentuk karakter kita agar menjadi hamba yang bertanggung jawab dan takut kepada ancaman Allah terkait masalah muamalah. Ada satu amalan pelengkap yang sangat dianjurkan setelah sholat tahajud, yaitu sedekah subuh. Setelah kita merengek dan berdoa di malam hari, perkuatlah doa itu dengan aksi nyata di pagi hari. Sedekah subuh memiliki keistimewaan luar biasa, karena didoakan langsung oleh dua malaikat yang bertugas mendoakan hamba yang bersedekah dan melaknat yang kikir. Meskipun kita sedang terlilit hutang, berikanlah sedikit dari apa yang kita miliki, sekecil apapun itu, dengan keyakinan bahwa sedekah tidak pernah mengurangi harta, melainkan melipat gandakannya dan membuka pintu-pintu rezeki baru yang akan kita gunakan untuk melunasi tanggungan kita. Dalam perjalanan melunasi hutang melalui tahajud, perkuatlah husnuzon atau prasangka baik kepada Allah. Jangan pernah sekali-kali berburuk sangka bahwa Allah tidak akan menolong. Hutang ini mungkin terasa pahit, tetapi yakini bahwa ini adalah ujian darinya untuk menaikkan derajat kita. Allah mungkin menahan pelunasan itu sejenak karena ingin mendengar rintihan doa kita yang lebih tulus, atau Dia sedang menyiapkan hadiah yang jauh lebih besar di baliknya. Yakinlah bahwa Dia Maha Mendengar, Maha Mampu, dan Maha Tahu waktu terbaik untuk mengangkat beban yang kita pikul. Mulailah hari ini, saudaraku, ganti fokus Anda. Jangan fokus pada besarnya angka hutang yang harus dibayar, tetapi fokuslah pada betapa besarnya dan tak terbatasnya kekuasaan Allah yang kita sembah. Hutang adalah masalah duniawi yang pasti ada solusinya, sedangkan tahajud adalah solusi ilahiyah yang memiliki dampak abadi, bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Dengan mengalihkan energi panik kita menjadi energi sujud, kita akan menyadari bahwa masalah finansial yang kini terasa seperti badai besar, perlahan-lahan akan mereda menjadi angin sepoi-sepoi yang membawa kabar baik berupa rezeki yang tak terduga datangnya. Sebagai penutup, marilah kita merapikan hati. Seringkali, kegagalan dalam melunasi hutang bukan hanya karena kurangnya ikhtiar, tetapi karena hati yang kotor. Bersihkan hati dari iri, dengki, dan dendam terhadap orang lain yang mungkin lebih sukses secara finansial. Hati yang bersih adalah wadah yang siap menampung rahmat dan rezeki dari Allah. Jika kita tahajud dengan hati yang ikhlas, bersih, dan penuh tawaduk, kerendahan hati, maka mustahil Allah akan membiarkan kita terpuruk dalam lilitan hutang tanpa ada jalan keluar yang segera diturunkannya. Jadi sahabat beriman, mari kita jadikan malam ini sebagai malam komitmen. Komitmen untuk mencicipi manisnya tahajud bukan sebagai kewajiban yang memberatkan, tetapi sebagai kebutuhan mendesak kita untuk berkomunikasi langsung dengan Sang Pemberi Solusi atas segala masalah finansial dan hutang kita. Anggaplah setiap sujud di sepertiga malam adalah cicilan janji kita kepada Allah, dan balasannya adalah pelunasan tuntas atas semua beban yang selama ini menekan kita. Jangan tunda lagi, malam ini adalah awal dari kebebasan finansial dan spiritual kita. Mari kita saling mendoakan. Bagikan tausiah ini kepada saudara-saudara kita yang mungkin sedang merasakan tekanan hutang yang sama, agar manfaatnya berlipat ganda dan menjadi amal jariah bagi kita. Tulis di kolom komentar niat dan doa terbaik Anda malam ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan setiap langkah kita, melunaskan semua hutang kita, memberkahi rezeki kita, dan mengumpulkan kita semua dalam rahmat dan kasih sayangnya di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.